Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil qasamati, menjelaskan tentang hukum qasamah atau sumpah. Di dalam hukum pidana Islam itu alat buktinya ada 4. 1. Iqrar, pengakuan. Jadi orang yang melakukan pembunuhan ngaku dia saya membunuh, itu ikrar namanya. Itu bisa jadi alat bukti. Yang kedua syahadah. Syahadah itu artinya ada saksi, ada kesaksian. Iya dia ngebunuh dia, saya lihat dia. Awalnya dia jalan. Itu namanya kesaksian. Yang ketiga barang bukti. Ya buktinya ya sepatu pembunuhan. Ini pistolnya pistol Anda, sepatunya baru Anda, atau telapak kakinya telapak kaki Anda, merek sepatu Anda. Ini ada sidik jari Anda. Ini udah ketahuan, namanya barang bukti. Ada lagi yang keempat, qasamah, sumpah. Jadi ada 4 ternyata alat bukti dalam pidana Islam itu. Kayaknya nggak jauh beda tuh dalam hukum umum juga ya. Nah, qasamah ini sumpah. Wa idzak tarona, apabila ada penyertaan bid'ah dami atas tuduhan adami pembunuhan. Lausun, ada laus. Sini terangkan laus itu adalah apa namanya ini? Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia pelakunya gitu. Ya. Dan di dalam hati orang yang menuduh itu benar gitu. Dia merasa yakin bahwa ini membunuh. Jadi ada pembunuhan, tidak ada pelakunya, tidak diketahui pelakunya. Ada ada mayat misalnya ditemukan di satu tempat. Nah, ini siapa yang membunuhnya? Nah, kemudian si keluarga menuduh karena si korban itu ada permusuhan dengan si kampung ini, dia menuduh satu kampung itu. Pasti dia nih orang kampung ini. Gitu. Jadi dia menuduh orang yang di lokasi di TKP itu. Masa cenah ini ada mayat di rumah itu. Pembunuhannya siapa pembunuhnya? Ya pasti orang situ dulu. Nah, si ini tuh menuduh gitu. Si keluarga korban atau ahli waris itu. Ya qaubi fin nafsi sidqul mudda'i, laus yang yang menunjukkan atau yang menjadikan itu laus dalam pembunuhan itu penghilangan nyawa, sidqul mudda'i, atas keyakinan orang yang menuduh. Halafal mudda'i, maka orang yang menuduh itu harus bersumpah khamsina yaminan, 50 kali sumpah. Saya yakin atau saya yakin yang ngebunuh itu adalah orang A, adalah dia B, adalah dia C. Dia sumpahnya harus 50 kali Pak Haji. Harus 50 kali sumpah di hadapan hakim. Kalau dia kecapean sumpah baru 30 kali sumpah, kemudian dia capek, kemudian pingsan, ya
kemudian dia bangun dari pingsannya atau dia gila, kemudian sembuh dari gilanya, yang harusnya tadi 50 maka dilanjutkan dari tadi habis 30 berarti 31-nya gitu, sisanya. Tapi kalau hakimnya ganti, ini nih, hakimnya ganti, maka dia harus sumpah dari awal. Dia baru kayak 3 kali atau 20 kali sumpah, hakimnya ganti, dia harus sumpah dari awal. Gitu. Saya bersumpah bahwa saya menyatakan bahwa dia pasti pembunuhnya. Sumpah. Nah, kalau si orang itu sudah bersumpah, yang menuduh itu bersumpah, wastahaqqad diyatu, dia berhak mendapatkan diyat. Kalau orang dia sudah bersumpah, maka si itu tidak ada pembelaan. Si apa yang tertuduh itu tidak ada pembelaan, maka dia wajib mengeluarkan diyat. Nah, diyatnya diserahkan kepada yang bersumpah tadi. Wa illam yakun, dan apabila tidak ada hunaka di situ laus, kalau misalkan tidak ada laus, tidak ada keyakinan, fal yaminu, maka bersumpah alal mudda'a alaih, maka bersumpah orang yang tertuduh tadi. Berapa kali sumpahnya? 50 kali. Kalau dia menuduh sembarang orang 50 orang, berarti ini orang dikeroyok misalnya matinya, ya berarti 50 orang masing-masing sumpah satu. Orang ditanyain kampung itu tuh, di tempat TKP itu ditanyain satu-satu, suruh bersumpah satu-satu. Saya bersumpah saya tidak membunuhnya dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Itu gitu. Dan itu legal gitu, diakui sebagai alat bukti bahwa sumpah itu menjadi apa ya, dasar hakim untuk memutuskan. Wa ala qatilin nafsil muharramati, dan atas pembunuh nyawa yang diharamkan, kafaratun, dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Isku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati, memerdekakan budak beriman sehat selamat dari aib yang membahayakan. Fa'il lam yajid, apabila enggak ada budak, fasyamu syahraini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'aini, berturut-turut. Fasyamu syahraini, maka berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut, dengan niatnya niat kafarat. Tapi ada yang mengatakan syaratnya tidak harus berturut-turut, yang penting 2 bulan. Apabila dia lemah, tersanggup puasa 2 bulan teh, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Seperti ukuran dari zakat fitrah. Orang miskinnya tidak boleh diberikan kepada orang kafir, Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Ya, itu sekilas saja tambahan pengetahuan lah. Ya, berarti subuh-subuh ngomongkan pembunuhan mah tuh. Tapi karena ieu mah hanca ya, kena naon lah ngaji mah. Nah, untuk kita dialog dan diskusikan hal-hal lain saja. Nah, ieu mah pembunuhan
Kudu nama iya ya mah hakim pidana umum mestinya menjelaskan ya. Jadi hanya ini pengetahuan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.